Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hendra Purba AMD, asal instansi protokol dan komunikasi Setdakap Simalungun. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nurmayana Siregar, SEMSI, yang dalam hal ini sebagai pengampu materi kami di Agenda 2. Dan dalam kesempatan ini saya akan membuat video mind mapping terkait akuntabilitas dan nasionalisme sebagai salah satu tugas dalam melaksanakan pelatihan dasar CPNS tahun 2021 pada Agenda 2 ini. Pertama, saya akan jelaskan tentang akuntabilitas. Dalam materi akuntabilitas ada 4 pokok materi. Yang pertama adalah konsep akuntabilitas, yang kedua adalah mekanisme akuntabilitas, yang ketiga akuntabilitas dalam konteks, dan yang keempat adalah menjadi PNS akuntabel. Dalam konsep akuntabilitas, kita harus mempelajari dulu definisi dari akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Dan adapun aspek-aspek akuntabilitas adalah akuntabilitas sebuah hubungan, akuntabilitas membutuhkan laporan, akuntabilitas membutuhkan konsekuensi, akuntabilitas berorientasi pada hasil, dan akuntabilitas memperbaiki kinerja. Dalam akuntabilitas publik ada 2 jenis. Yang pertama akuntabilitas publik horizontal dan akuntabilitas publik vertikal. Dalam akuntabilitas memiliki tingkatan akuntabilitas. Yang pertama adalah akuntabilitas personal, yang kedua akuntabilitas individu, yang ketiga akuntabilitas kelompok, yang keempat akuntabilitas organisasi, dan yang kelima akuntabilitas stakeholder. Untuk pokok materi berikutnya adalah mekanisme akuntabilitas yang memiliki dimensi akuntabilitas yang terdiri dari akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Dalam akuntabilitas ada mekanismenya yang terdiri dari perencanaan strategi, kontrak kinerja, dan laporan kinerja. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, harus memiliki sikap yang pertama kepemimpinan, yang kedua transparan, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Untuk poin berikutnya adalah akuntabilitas dalam konteks, yang mana dalam hal ini harus memiliki sikap transparansi dan akses informasi, menghindari praktik kecurangan atau fraud, penggunaan sumber daya milik negara yang lebih efisien dan efektif, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah, serta konflik kepentingan. Dan untuk poin yang terakhir adalah bagaimana menjadi PNS yang akuntabel. Dalam hal ini harus memiliki kemampuan dalam mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, yang dalam hal ini tidak masuk dalam anggota partai politik, dan melayani warga negara secara adil, konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Demikian yang dapat saya jelaskan tentang akuntabilitas. Berikutnya adalah nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Sehingga dengan demikian masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Adapun sikap nasionalisme adalah cinta pada tanah air, ras, bahasa, atau sejarah budaya bersama. Yang kedua, suatu keinginan akan kemerdekaan politik, keselamatan, dan prestis bangsa. Yang ketiga, dogma yang mengajarkan bahwa individu hanya hidup untuk bangsa dan bangsa, demi bangsa itu sendiri. Yang keempat,
Nasionalisme pada hakikatnya adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama, karena nasionalisme menentang segala bentuk penindasan terhadap pihak lain, baik itu orang per orang, kelompok-kelompok, dan masyarakat maupun suatu bangsa. Dan yang terakhir adalah tidak membeda-bedakan baik suku, agama, maupun ras. Nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dapat kita aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan percaya kepada Tuhan, rajin beribadah, selalu bersyukur dalam segala hal. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dapat kita aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan memiliki sikap toleran, tidak zalim, sopan dan santun, dan saling tolong-menolong. Sila ketiga, persatuan Indonesia, dapat kita aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan bersikap rukun dan damai, menjaga keutuhan bangsa, dan menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dapat kita aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan mau mendengar pendapat orang lain, siap menang tetapi juga siap kalah, suportif, selalu sesuai aturan main, mematuhi undang-undang yang berlaku, bertanggung jawab, tolong-menolong, dan tidak anarkis. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dapat kita aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan bersikap tidak serakah, tepat waktu, mau bekerja keras, saling membantu, suka menabung, dan investasi. Berikutnya adalah fungsi ASN. Dalam hal ini fungsi ASN ada 3. Poin pertama adalah ASN sebagai pelayan publik. Dalam hal ini ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. ASN yang berorientasi pada kepentingan publik. Dan ASN yang memiliki integritas tinggi. Fungsi ASN poin kedua adalah ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, yang dalam hal ini tentunya ASN harus memiliki nilai-nilai kepublikan, berorientasi pada kepentingan publik dan senantiasa menempatkan kepentingan publik, bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya, mengedepankan kepentingan nasional ketimbang kepentingan sektoral dan golongan. Dan ASN harus memiliki karakter dan orientasi kepublikan yang kuat dan mampu mengaktualisasikannya dalam setiap langkah-langkah pelaksanaan publik. Poin ketiga, fungsi ASN adalah ASN sebagai parekat dan pemersatu bangsa. Tentunya dengan bersikap netral dan adil, mengayomi kepentingan kelompok minoritas, tidak membuat kebijakan diskriminatif, menjadi figur teladan di lingkungan masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk nasionalisme. Sekian dan terima kasih.